Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Berkah dalam. Semoga hari ini kita semua tetap diberikan kesehatan. Mari kita memulai hari ini dengan firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan iman kita masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bagaimana setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Apakah kita mau datang kepada terang itu atau tidak? Dalam bacaan Injil pada hari ini dikatakan, dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bapak, Ibu, barang siapa percaya kepada Kristus Yesus, barang siapa yang melakukan kehendak Yesus dalam kehidupannya, ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Kristus Yesus adalah bukti kasih Allah agar manusia diselamatkan, agar manusia boleh memperoleh kebahagiaan kekal yang dijanjikan bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yesus tidak datang untuk menghakimi Anda dan saya, tetapi Yesus datang untuk membawa keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, sukacita bagi Anda dan saya. Maka tugas kita adalah datang kepada terang itu. Yesus adalah terang yang membawa keselamatan bagi Anda dan saya. Patut kita renungkan hari ini, selama hidup kita, setelah kita merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan, apakah kita masih bertahan untuk datang kepada Dia sebagai cahaya kehidupan kita yang telah menghalaukan kegelapan dosa-dosa dalam kehidupan kita masing-masing? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus datang terus kepada Tuhan, karena Dia cahaya yang datang dari Bapa, yang menghantar kita kepada kebahagiaan di surga. Sekali lagi, Tuhan tidak menghukum kita. Maka bagaimana kita berjuang dalam kehidupan kita untuk juga tidak menghukum orang lain. Suami tidak menghukum atau menjudge istri, istri tidak menjudge suami, anak-anak tidak menjudge orang tua atau orang tua menjudge suami. Kita datang, kita diutus juga oleh Tuhan untuk saling merangkul satu sama lain, agar kita terus melakukan pertobatan dalam kehidupan kita. Saya yakin kita semua mau bahagia. Saya yakin kita semua mau mengalami sukacita dalam kehidupan kita. Satu-satunya cara adalah datang kepada Dia sebagai cahaya kebenaran, cahaya damai. Ketika kita datang kepada Dia, maka kita juga akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi,
Begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Ia mengutus Yesus putranya untuk membawa damai bagi hidup Anda dan saya. Sudahkah ada damai itu? Apakah kita masih mencari damai itu? Damai itu tidak jauh dari kehidupan kita. Ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menciptakan damai itu, agar orang-orang yang ada di sekitar kita boleh merasakan damai itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, begitu besar kasih Allah, Dia menyerahkan Yesus. Dan ketika Yesus hadir, Yesus selalu membawa harapan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kehadiran Anda sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak juga membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitarmu? Mari Bapak Ibu, kita harus menjadi pembawa damai, pembawa harapan, pembawa sukacita. Karena begitu besar belas kasih Allah, maka Ia mengaruniakan Kristus bagi kita. Dan kita juga harus membawa damai bagi orang lain dalam kehidupan kita masing-masing. Kita harus datang kepada cahaya itu. Cahaya itu sendiri adalah Kristus Yesus. Kalau kita jauh dari cahaya, maka kuasa-kuasa kegelapan akan menghantui kehidupan kita, akan menguasai keinginan-keinginan kita, dan kita jatuh ke dalam dosa. Kristus sudah bangkit. Kita juga harus bangkit. Kita harus percaya bahwa Dia sudah mengalahkan dosa-dosa kita, dan Dia membawa terang dan keselamatan bagi hidup Anda dan saya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Khususnya rahmat kehidupan ini Tuhan. Bantulah kami, agar kami mampu melakukan pertobatan setiap hari dalam kehidupan kami. Dan selalu datang kepada Engkau sendiri sebagai terang yang mampu menghalaukan segala keinginan-keinginan serta kegelapan-kegelapan dosa kami. Bantulah kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit. Orang-orang yang sedang punya persoalan-persoalan berat dalam kehidupan mereka. Semoga mereka juga Engkau bantu Tuhan. Ketuklah pintu hati mereka untuk datang dan memberi harapan hanya kepada Engkau Tuhan. Karena daripada mula kami akan diselamatkan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.